Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cigudeg 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Cigudeg 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bisa berkumpul bersama di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai jamaahnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyajian materi, keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik, kita buka bersama-sama acara pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah Bapak Herman Kustiwa MPD, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku penerus risalahnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah dari guru penggerak kita. Semoga acara ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semua dan bisa memotivasi semua, dan diberilah yang disebut dengan guru penggerak dan bisa menggerakkan semuanya, ya, supaya kita bisa bergerak. Bergerak apa? Bergerak menuju perbaikan, menuju peningkatan mutu di sekolah kita. Karena hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, yang ingin saya nanti tekankan bahwa setelah adanya diseminasi ini, mungkin Bapak dan Ibu terinspirasi sekolah kita ini mau bagaimana budaya positifnya. Alhamdulillah semuanya juga kalau kegiatannya sudah positif, tapi belum ada di dalam bentuk program. Apakah sekolah kita ini menjadikan sekolah adiwiyata? Apakah sekolah kita mau menjadikan sekolah literasi? Atau sekolah kita menjadi pengembangan minat bakat yang lainnya? Ini perlu menjadi ciri khas sekolah kita. Sekolah kita ini nanti ingin punya branding. Branding itu apa? Ciri khas sekolah, sehingga nanti ketika PPDB, ketika orang tua punya pilihan, oh ke sekolah ini karena sekolah ini unggul di sini bagus, ya. Jadi itulah kita membranding sekolah kita supaya jadi sekolah yang unggul. Saya di sini ingin menciptakan bahwa sekolah SDN Cigudeg 1 selain sekolah inti
yang berimbas kepada sekolah yang lain, maka kita harus unggul dibandingkan dengan sekolah imbas. Nah, keunggulan itu akan terjadi apabila bapak dan ibu gurunya memiliki visi dan misi yang sama, ya, untuk membangun sekolah ini. Tentunya di dalam teknis nanti itu adalah kita akan bersama sekolah ini mau bagaimana ke depannya. Pertanyaannya adalah apakah sekolah ini mau begini saja? Itu pertanyaannya. Kalau mau begini aja enak, nyantai, tapi kita sebenarnya tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena SD Cibudut 1 itu menjadi sekolah inti, sekolah lain ingin menyamai itu. Sekolah lain semuanya bergerak, ya. Maka kita yang menjadi titik tumpu, yang menjadi contoh dari sekolah yang lain harus lebih baik lagi dalam semua hal. Sekolah inti itu berat. Karena apa? Karena harus bisa menginspirasi sekolah imbas. Sekolah imbas kita ini ada 8 sekolah. Ya, mudah-mudahan kita tetap menjadi sekolah inti dan memang dibuktikan kenyataannya memang kita memiliki hal yang lebih dari yang lain sesuai dengan sebutan sekolah SD inti. Nah, dengan adanya Ibu Ria menjadi guru penggerak, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan yang lain. Jadi Ibu Ria itu bukan untuk kepentingan sendiri. Mau jadi guru penggerak, mudah-mudahan kedepannya lebih mudah menjadi kepala sekolah. Saya harapkan itu boleh-boleh saja, tapi saya inginkan aplikasikan di sekolah ini. Aplikasikan di sekolah ini. Yuk kita benar-benar, ya, dengan adanya nanti sosialisasi Buria budaya positif sekolah, mudah-mudahan semuanya tercerahkan, ya, tercerahkan, menginspirasi bagi yang lain. Saya selalu dengan keberadaan Bapak dan Ibu guru di sini selama saya rasakan 3 bulan, luar biasa potensinya bagus. Saya kemarin buktikan, ya, membuat KTA PGRI hanya menggeser link saja sudah laporan. Nah, ini menandakan bahwa sekolah ini kreativitasnya memang tinggi. Coba bagaimana menginspirasinya potensi yang ada itu. Nah, dengan cara diseminasi dari Bu Ria ini, mudah-mudahan semuanya terinspirasi. Itu saya bagi sambutan dari saya, mudah-mudahan, ya, dengan nanti diseminasi dari Ibu Ria dari guru penggerak bisa menginspirasi dan terjadinya perubahan di sekolah kita. Terjadinya perubahan, ya, bukan hanya sebuah rutinitas. Kalau kita tidak berubah, terlindas ke sekolah yang lain. Karena ingin, ya, jangan sampai terjadi sekolah inti tapi di bawah sekolah imbas. Itu yang menjadi berat bagi kita semua, dan itu yang menjadi PR bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa menginspirasi, ya, dan mudah-mudahan Ibu Ria dalam mengikuti guru penggerak ini lumayan 6 bulan, yang asalnya 9 bulan jadi 6 bulan, lumayan padat. Tapi saya pesan, ya, Bu Ria, bahwa dengan ikut guru penggerak ini mudah-mudahan bisa mengembangkan sekolah dan bisa memanage waktu, ya, kemudian Bu Ria sukses, anak-anak tidak terlantar, ya, jadi tidak ada ekses, sukses tanpa ekses, ya. Terima kasih, mudah-mudahan Bu Ria lancar kegiatan selanjutnya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga kami semua bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan harapan-harapan kita semua. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, Bapak izin. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Cigudeg 1 yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif dari Program Pendidikan Guru Penggerak. Saya di sini ingin sedikit sharing pengalaman atau bercerita tentang perjalanan saya sehingga saya dapat mengikuti program Guru Penggerak. Berawal dari adanya seleksi Guru Penggerak Angkatan 8. Saya mengikutinya, kemudian alhamdulillah lolos seleksi pertama dan juga lolos seleksi kedua. Pengumumannya itu ada di bulan April 2023 dan mulai pendidikannya itu di pertengahan Agustus. Dan Bapak Ibu, saya itu kenapa kok lulus di seleksi Guru Penggerak Angkatan 8 kok sekarang mengikuti pendidikan di Angkatan 9? Karena pada waktu pengrekrutan calon guru seleksi pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 itu banyak yang lolos tetapi kuotanya terbatas. Jadi sebagian istilahnya parkir dulu, tertunda. Nah, saya salah satu yang termasuk terkena penundaan itu. Jadi saya masuk ke dalam pendidikan Angkatan 9. Dan alhamdulillahnya pada hari ini saya bisa berbagi cerita, sharing pengalaman ataupun ilmu baru mungkin untuk Bapak Ibu guru di sini yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa bermanfaat, menjadi manfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, yang sudah saya pelajari di modul 1.1 itu adalah tentang filosofi Dewantara. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara di PMM ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin sudah mengerjakan PMM-nya. Yaitu intinya filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik adalah menuntun anak-anak, menuntun siswa-siswi kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menjadi penuntun atau guru among, memberikan bimbingan. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu, mereka sudah memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Mereka sudah membawa kecerdasannya masing-masing. Tinggal kita. Jadi tugas kita adalah menebalkannya, menebalkan lakunya. Ya, menumbuhkannya agar semakin semakin bertambah, agar semakin anak itu tahu bahwa dirinya berpotensi seperti itu. Kemudian di modul 1.2 Bapak Ibu, saya telah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Salah satu saja mungkin yang saya sebutkan untuk peran guru penggerak itu adalah menjadi guru yang melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin ini baru kita dengar ya Bapak Ibu. Berpihak kepada murid artinya apa yang kita lakukan semua tujuannya demi kebaikan murid itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator di sini. Seperti itu. Untuk yang 1.3 saya telah belajar mengenai visi guru penggerak yang kemarin telah kita bersama diskusikan.
pada saat PI 2, pendampingan individu 2. Waktu itu kita membandingkan Pak antara visi sekolah dengan visi guru penggerak, dan kita juga telah berdiskusi sehingga menghasilkan satu visi, tapi itu tidak untuk merubah visi sekolah Pak. Itu hanya sebagai apa ya, nanti bisa dijadikan masukan-masukan apabila di tahun ajaran baru mungkin akan diganti atau dirubah, tetapi itu juga kembali lagi kepada Bapak Kepala gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang sudah saya pelajari di modul 1. Kebetulan pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul, jadi saya sekarang sedang memasuki modul kedua. Nah, untuk modul 1.4 ini saya diharuskan membuat aksi nyata, yaitu diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai ya materinya. Sebelumnya, karena dikarenakan terlihatnya mungkin ya ngantuk, capek Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, agar lebih semangat ya. Semuanya bisa berdiri, boleh tolong berdiri dulu. Kita ice breaking. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan ice breaking ini di kelasnya masing-masing. Bukan hanya anak Bapak Ibu, ini juga bisa kita pergunakan. Nanti Bapak Ibu ikuti saja gerakannya yang ada di sini. Mungkin ada yang mau memandu, Pak Asep mau memandu di depan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sambil senyum Bapak Ibu, biar terpancar kecantikannya. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga lecet. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Baik, terima kasih. Sudah semangat ya Bapak Ibu ya? Sudah menggerak-gerakkan badannya dan tangannya. Sudah semangat Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih atas semangatnya. Baik, kita mulai budaya positif. Kalau mendengar budaya positif, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Apakah Bapak Ibu selama ini sudah menerapkan budaya positif? Ada yang mau menjawab? Sudah, pasti sudah. Pasti sudah menerapkan budaya positif. Cuman kita belum tahu apa aja sih yang ada di dalam budaya positif itu. Ya. Nah, topik-topik tersebut akan kita bahas. Ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan positif yang diterapkan di sekolah itu adalah budaya positif. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik di sini, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau membaca iya. Ya.
membersihkan halaman sekolah tidak? Iya. Iya, ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan teman ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, sama. Sangat ya. Baik, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, topik yang akan dibahas oleh kita yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau yang PMM-nya sudah sampai ke topik modul ke topik budaya positif pasti sudah baca ini ya, sedikit-sedikit ada gambaran. Baik, selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Bisa juga disebut miskonsepsi ya, miskonsepsi tentang ilusi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah bisa kita mengontrol murid, Bapak Ibu? Belum maksimal. Nah, sebetulnya tidak bisa, Pak. Ya, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Ya, nanti akan kita bahas. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, ini juga ilusi, miskonsepsi. Ya, jadi tidak selalu kritik itu bisa membuat orang bersalah. Ya, bisa membuat orang menyadari kesalahannya dan menguatkan karakter, tidak selalu. Jadi ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sama, ini juga miskonsepsi. Ya, hanya ilusi, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini jelas sekali ya Bapak Ibu. Ini miskonsepsi. Kita tidak bisa, kita tidak memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini akan saya paparkan stimulus responnya. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, stimulus responnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain sama dengan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi teori kontrolnya adalah berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti itu. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan, baik itu salah ataupun benar, semuanya memiliki tujuan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, hanya kita yang bisa mengontrolnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, seperti yang tadi ya. Sebaliknya kita pun tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya, seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya. Jadi di sini teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak boleh menginginkan orang lain itu kalah, tidak boleh. Yang bagus itu menang-menang, mau terbang-terbang bersama, mau maju-maju bersama. Bapak Ibu. Kemudian di sini ada peta konsep tentang disiplin positif yang akan kita bahas ke depan
ada beberapa topik ya Bapak Ibu. Di sini ada peta konsepnya. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya, makna disiplinnya di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini nanti akan merujuk ke teori motivasi. Teori motivasi ada dua Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, contohnya satu, untuk untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu adalah masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Artinya, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul pada dirinya karena pengaruh luar, ya, yang timbul dari luar, ya. Yang kemudian yang kedua, untuk motivasi intrinsik, contohnya di sini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, itu adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi yang timbul yang ada pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan mengacu lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Untuk yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti akan mengacu pada topik 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dulu. Nanti akan kita bahas. Ya. Nah, di sini sudah ada poin-poin penting. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, nanti Bapak Ibu introspeksi, wah selama ini saya sudah ada dalam posisi kontrol sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, ataupun manajer? Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut nanti kita akan membahas topik segitiga restitusi, ya, yang mana di dalamnya ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari situ semua yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Baru kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini ada bertahan hidup, yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima, keempat ada kesenangan, dan yang terakhir yaitu kebebasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah pengertian dari kata disiplin. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini tujuan daripada kita sebagai seorang pendidik atau guru yaitu menginginkan seluruh siswa kita memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya untuk melakukan
Baik, untuk selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diana Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila, yang mana Bapak Ibu pastinya sudah hafal dan menerapkannya kepada siswa-siswi kita di kelas ya. Apa saja Bapak Ibu? Masih ingat profil pelajar Pancasila? Pastinya ingat dong. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Yang kedua ada berakhlak mulia, berkebinekaan global. Ketiga ada gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam benar kritis. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk lebih semangat kita nyanyi yuk. Kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila agar lebih hafal, dan ini juga bisa diajarkan kepada anak-anak sebelum masuk kelas. Bisa anak-anak menyanyikan lagu ini dulu agar mereka hafal, oh karakter-karakter ini yang harus tertanam di dalam diri mereka. Yuk Bapak Ibu pasti sudah bisa ya. Kita nyanyi dulu biar gak boleh sambil berdiri Bapak Ibu, nanti saya ajarkan gerakan-gerakannya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada karaoke-nya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sudah hafal belum ya? Yuk mulai lagi. Belum. Kita lagi Pak. Ya belum. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Gotong royong mandiri, Kreatif dan bernalar kritis. baik tepuk tangan sekali ya, semangatnya Bapak Ibu guru yang baru bersama Bapak Kepala kita yang semangatnya luar biasa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sedikit saya sampaikan teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini ada beberapa
Contoh ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu masuknya ke dalam motivasi eksternal dari luar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga sama Bapak Ibu. Itu adalah motivasi eksternal dari luar ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bagus Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu muncul dari dalam diri sendiri. Itu adalah motivasi. Karena tujuan dari disiplin positif itu tujuannya untuk ini Bapak Ibu, agar siswa-siswi yang ada di sekolah kita memiliki motivasi internal. Ya, contohnya misalkan ada di kelas saya si A, dia belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dia agar mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Ya Bapak Ibu, itu dia mendapatkan motivasi dari dalam dirinya. Dia menghargai dirinya sendiri, Bapak Ibu, sehingga dia belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang bagus. Itu namanya contoh motivasi internal. Lain halnya dengan motivasi eksternal Bapak Ibu, misal untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, jadi mereka takut kepada kita karena takut dihukum. Ya, mereka menghindari hukuman. Kemudian ada juga yang ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Itu juga ada contoh motivasi eksternal. Yang artinya kedua itu Bapak Ibu, itu seharusnya itu tidak ada tertanam di dalam diri siswa-siswi kita di sekolah. Nah, selanjutnya ada di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita juga harus pintar memerintah diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga sebagai guru juga harus memiliki motivasi internal itu, Bapak Ibu, untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan motivasi eksternal dan internal. Di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dan pastinya ada dampak Bapak Ibu. Apa saja dampaknya dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn? Itu yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu dampaknya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya ada juga lanjutan dari ini, yaitu yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Terus bagaimana Bu kita memberikan penghargaan atau reward kepada anak-anak kita? Nah, di sini akan dibahas. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Contohnya Bapak Ibu, ketika di kelas saya, kelas 5 kemarin, ada salah satu siswi dari kelas 5 yaitu Grace. Dia mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan juara Olimpiade IPA pertama tingkat kecamatan. Saya tidak serta-merta menguji Ananda Grace di depan kelas, di depan teman-temannya.
ya. Saya memuji mereka semua. Ya, saya memberikan pengumuman kepada anak-anak. Alhamdulillah, teman kalian telah mendapatkan juara 1 lomba Olimpiade IPA tingkat kecamatan. Ya, kalian semua hebat. Kalian semua memiliki kecerdasan dan potensinya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Tetapi Bapak Ibu, saya juga memberikan penghargaan atau rewards kepada anak yang bersangkutan secara pribadi. Jadi ketika anak itu sendiri, tidak ada teman-temannya, Grace, kamu luar biasa, hebat, lanjutkan. Jadi kita memberikan penghargaan atau apresiasi itu secara pribadi dan khusus, Bapak Ibu. Jadi tidak di depan teman-temannya, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, nah kita tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Tapi udah kelihatan kok nggak di sini nggak kelihatan. Tindakan dulu. Nah yang pertama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita simpan dulu jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita simpan dulu ya. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, baik. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita simpan dulu jawabannya. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo. Hukuman. Baik, kita cek jawabannya ya. Coba jawaban Bapak Ibu betul atau salah? Betul semua. Oh, yang terakhir ya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku itu hukuman Bapak Ibu. Artinya itu menyiksa murid kita. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga sama, itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu juga sama, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu juga sama, hukuman. Tepuk tangan buat Bapak Ibu tadi yang sudah menjawab. Ya, betul semua. Ya, hebat, luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Baik, hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik atau psikisnya, ya, sakit hati juga ya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman, tetap membuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan untuk hukuman. Ya, sedangkan untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian untuk hukuman itu berupa paksaan. Mau gak mau, setuju tidak setuju, harus seperti itu ya. Tetapi, ya Pak? Daik. Ya. Daik gitu ya Pak ya. Kemudian untuk konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi dia tahu, dia melakukan kesalahan, konsekuensinya apa.
Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Nanti ada identitas gagal Bapak Ibu. Ya. Tetapi untuk konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ya. Kemudian untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena takut dihukum dia berbohong. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, apabila anak diberikan hukuman, ya, dia akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ya. Tetapi untuk konsekuensi, dia merasa kehilangan hak, tetap dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Ya, jangkanya pendek, Bapak. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita flashback, apakah kita selama ini pernah menghukum atau memberikan konsekuensi kepada anak? Seperti itu. Ya, jadi ada perbedaannya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah menurut dosen. Selanjutnya, nah di sini tadi kita telah mempelajari tentang perbedaan hukuman, konsep dan konsekuensi. Sekarang kita sandingkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, identitas gagal atau hukuman. Nah, identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nah, berbeda ya Bapak Ibu ya? Berbeda dari konsekuensi dan hukuman. Kemudian, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman juga untuk anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dengan jangka waktu panjang. Selanjutnya, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Itu ya, disebut dalam tanda kutip korban. Gitu ya. Kemudian, konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya, itu perbedaannya. Kemudian untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti, entah itu fisiknya atau psikisnya. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, selanjutnya perilaku pasif, agresif meningkat. Nah, anak-anak kalau mendapatkan hukuman ada yang berperilaku pasif, diam saja, manut-manut saja. Ada juga yang melawan kan Bapak Ibu ya, berlaku agresif ya anak kita itu. Nah, kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi bisa jadi nanti diulangi lagi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk restitusi itu masalah terpecahkan. Ya. Kemudian di sini selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, untuk murid yang agak-agak ini ya, agak-agak luar biasa gitu ya. Jadi untuk hukuman itu gak takut gitu ya. Untuk murid spesial tersebut ya. Tetapi di konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus memonitor anak Bapak Ibu. Ya,
perilakunya. Ya. Kemudian selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu kalau dari sekolah udah, dia berpikirnya yang penting saya sudah dihukum. Pulang ke rumah lain lagi pikirannya, gitu ya. Nah selanjutnya konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya, jadi si anak nanti diajarkan untuk mencari solusinya sendiri, untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus, gitu ya. Untuk hukuman itu kan mau tidak mau, suka tidak suka harus, gitu. Dan itu pun dibuat oleh sebelah pihak seperti itu. Nah, tetapi konsekuensi apa peraturannya? Ditanyakan dulu. Peraturannya apa? Ya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu adalah konsekuensi. Tapi untuk restitusinya adalah apa yang kamu yakini. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Di poin apa yang kamu yakini, nanti Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama oleh guru dan siswa. Ya, jadi dia melanggar keyakinan kelas yang mana itu ditanyakan lagi kepada siswa itu sendiri. Ya, kamu telah melanggar keyakinan kelas A. Nah, apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas tersebut? Seperti itu. Dia pasti menjawab yakin, Bu, karena telah bersama-sama dibuat sesuai dengan kesepakatan. Kemudian nanti ditanyakan lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti dia menjawab sendiri, berpikir sendiri, saya harus melakukan apa? Seperti itu, untuk menebus kesalahan saya. Nah, selanjutnya untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nanti dampaknya siswa-siswi kita apabila diberikan hukuman itu akan membenci peraturan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Tetapi konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Beda ya, dari peraturan kepada dirinya. Jadi dia menghormati dirinya sendiri dulu dan juga orang lain. Itu untuk restitusi. Jadi menurut Bapak Ibu lebih ideal dan bagus mana antara konsekuensi dan restitusi? Pastinya restitusi. Nanti langkah-langkahnya akan kita bahas. Baik, untuk selanjutnya kita identifikasi dulu ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi kembali lagi bahwa setiap perilaku yang anak lakukan itu semuanya memiliki tujuan, entah itu baik atau buruk, semuanya memiliki tujuan. Ya, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalahnya. Ya. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, 1, tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hubungan fisik atau psikis. Konsekuensi. Konsekuensi yang pertama terencana atau disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita selalu memantau gitu ya perkembangannya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah perbedaannya yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas topik keyakinan kelas. Coba saya mau bertanya dulu pada Bapak Guru hebat, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sih kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kan di sekolah ada peraturan ya Bapak Ibu ya? Di kelas juga pasti ada peraturan. Kenapa harus keyakinan kelas? Peraturan tidak serta-merta dari keyakinan semua siswa. Nah, jadi kalau peraturan itu hanya satu pihak ya Pak ya, yang membuatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas, semua terlibat untuk membuat keyakinan kelas itu. Ya, jadi dari kedua belah pihak antara siswa dan guru. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Asep. Luar biasa, Pak Asep. Baik, selanjutnya. Nah, tadi betul apa yang dikatakan Pak Asep. Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi Bapak Ibu kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Ya, jadi itu bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu kenapa harus keyakinan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru mungkin di awal tahun ajaran baru kita sudah membuat ya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya Pak ya. Tapi untuk sekarang lebih apa ya? Lebih idealnya itu disebut dengan keyakinan kelas. Karena itu yang diyakini oleh siswa kita ya. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Dan yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keenam dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada yang harus dilakukan dan tidak dilakukan di kelas ini, ya, yang pertama mau apa anak-anak? Aku anak-anak boleh menulis di buku, di kertas aja. Mau apa? Nanti kita kumpulkan, kita sepakati mana saja yang akan kita ambil untuk keyakinan kelas kita. Seperti itu. Biasanya kan anak-anak dilarang ya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret meja, dilarang datang terlambat. Kata-kata dilarang atau jangan itu termasuk positif atau negatif? Negatif ya. Karena sekarang tidak boleh menggunakan kata-kata itu karena negatif. Untuk keyakinan kelas ini diharuskan menggunakan kata-kata atau kalimat positif. Jadi kita ubah ya kalimatnya. Ya, jadi dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Lebih baik buang sampah tempatnya. Sebaiknya membuang sampah. Ya, betul. Luar biasa Pak Susi. Ya, jadi Luar biasa. bisa juga Bu, jagalah kebersihan. Ya, jangan apa namanya tadi? Jangan datang terlambat. Kira-kira apa pernyataan positifnya? Betul, Pak Julmi, tepuk tangan untuk Pak Julmi. Datanglah tepat waktu. Nah, kan kata-kata jangannya jadi nggak ada ya, jadi positif. Tadi satu lagi, dilarang mencoret-coret tembok, kita ganti menjadi pernyataan positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jagalah keindahan kelas. Jagalah keindahan kelas. Bisa ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Restu. Mau saya ajarin tepuk gujok? Mau. Baik, gini ya Bapak Ibu. Tepuk gujok. G double O D J O B. Gujok, gujok asik, gujok, gujok asik, gujok.
asik, huha, gitu kan? Bisa Bapak Ibu? Ini. Dawat, Pak. Bukan. Jadi kalau ada yang menjawab, kita tepuk gujub Bapak Ibu ya. Jadi tepuk gujub. G double O D J O B gujub asik gujub asik gujub asik huha. Seperti itu bisa ya Bapak Ibu ya. Nah kita berikan tepuk gujub tadi untuk siapa aja? Pak Julmi. Pak Julmi, Pak Asep sama Bu Haji Susi ya. Kita berikan tepuk gujub Bapak Ibu. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk gujub. G double O D J O B gujub asik gujub asik huha. Tepuk tangan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Motivasi eksternal. Baik, kita tebak-tebakan lagi ini Bapak Ibu, ada kuis ya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab setelah kita meminjam buku, kita harus kembalikan lagi kepada tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab ya. Bisa dibuat keyakinan kelas, setiap siswa harus bertanggung jawab tentang apa gitu. Bisa seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Betul sekali, tepuk tangan buat Nurul. Saling menghargai yang berikan tepuk tangan. Bareng-bareng, tepuk gujub. G double O D J O B gujub asik gujub. Nah, bagus, ya luar biasa. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul sekali. Mau tepuk gujub nggak? Capek ya? Capek, nggak usah. Cukup dengan jempol saja ya Bapak Ibu. Baik, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi bisa. Apalagi selain itu keyakinan kelasnya? Disimpan dulu, nanti ada jawabannya. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Apa tuh? Kira-kira? Dilarang menggunakan narkoba. Beriman. Tepat tidak? Tidak beriman gitu ya. Bisa juga jagalah kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah ini apa? Antri, ketertiban ya. Atau menghargai bisa ya. Gunakan masker. Apa kira-kira? Ya betul sekali, jaga kesehatan. Luar biasa Pak. Kemudian terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa kira-kira? Kalau berlari-lari bisa apa? Bisa jatuh ya. Berarti ini berkaitan dengan keselamatan. Luar biasa Pak Restu ya. Baik. Kita cek jawabannya betul atau tidak, Bapak Ibu? Yang pertama tadi tanggung jawab betul. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu juga menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, itu berkaitan dengan kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berkaitan dengan keselamatan atau keamanan. Itu tolong dicek, takutnya terjeda
Nah, aman ya? Terima kasih Pak Jul. Nah, Bapak Ibu, inilah lingkaran budaya positif. Berawal dari peraturan kelas atau peraturan sekolah, kita jadikan keyakinan kelas, dan nanti yang mana di keyakinan kelas itu terdapat pernyataan-pernyataan positif. Anak-anak mengingat keyakinan kelas kita itu apa saja, dan mereka mencoba menerapkan dalam kesehariannya, itu nanti akan muncul lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif itu nanti akan menjadi budaya, menjadi pembiasaan positif, Bapak Ibu. Nah, itu tujuan dari peraturan beralih ke keyakinan, ke lingkungan positif, kemudian ke budaya positif atau pembiasaan positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik kebutuhan dasar manusia. Yang tadi sudah saya sebutkan, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu tadi apa? Yang pertama yaitu bertahan hidup, itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tidak diberikan kasih sayang? Sangat butuh, ya. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kita bahas bertahan hidup. Apa saja yang menjadi aspek dalam bertahan hidup? Yang pertama ada makanan, yang kedua ada pakaian, ada tempat tinggal, yang sandang papan pangan, ya itu yang pokok utamanya. Kemudian keamanan dan kesehatan. Apa saja sih yang ada di aspek rasa kasih sayang dan rasa diterima? Yang pertama adalah diterima, kemudian dipedulikan, berbagi atau sharing, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah aspek yang ada pada kasih sayang dan rasa diterima. Untuk penguasaan itu mengenai aspek harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah aspek penguasaan. Selanjutnya adalah aspek kebebasan. Yang pertama adalah apa ini? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Itu adalah kebebasan, ya. Kemudian selanjutnya kesenangan, itu aspeknya adalah bermain, humor, antusias, tertawa, itu masuk ke dalam aspek kesenangan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari kebutuhan dasar manusia? Sudah cukup? Kita lanjutkan, ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini, ya. Apa saja sih kelima posisi kontrol guru itu? Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pemantau. Yang ketiga ada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang keempat ada guru sebagai teman, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Apa saja ini perbedaannya? Jelas tentu berbeda. Dan nanti Bapak Ibu kita semua akan dikirim sebagai guru, sebagai manajer. Itu yang paling baik dari kelima posisi kontrol ini. Ya, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Motivasi, ada identitas kontrol dari luar untuk menghindari hukuman. Yang termasuk ke dalam identitas gagal itu adalah guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, sebagai penghukum, guru biasanya
rasakan. Nah, itu biasanya yang diucapkan oleh guru. Nah, hasilnya apa? Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, itu hasil yang akan didapat. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, jadi murid menganggap gurunya Bu ini kan begini gitu ya. Jadi si murid nanti begitu. Ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Jadi dia tidak akan mendapatkan efek jerah. Kemudian dampak pada muridnya yaitu mengulangi kesalahannya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, guru biasanya berceramah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu titik. Ibu kecewa kamu melakukan ini. Nah, itu membuat siswa tersebut merasa bersalah, ya. Kemudian biasanya guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kamu gak berubah-berubah. Gak kasihan sama ibu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Nah, hasilnya nanti si anak menyembunyikan, tidak akan jujur, ya. Kemudian menyangkal, mengelak, ya. Kemudian yang ketiga berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ada di dalam dunia berkualitas. Ya. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, Pak. Saya mungkin tidak akan mengulangi lagi atau apa. Dia karena merasa bersalah. Ya. Nah, dampaknya apa? Merasa rendah diri. Si murid nanti akan hilang kepercayaan dirinya. Dia akan merasa rendah diri, Bapak Ibu, karena kasihan ya kalau misalkan siswa kita diperlakukan seperti ini. Nah, kemudian untuk identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini posisi kontrol yang masuk ke dalam identitas berhasil adalah posisi kontrol teman dan pemantau. Guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu untuk teman. Posisi sebagai teman. Ya, biasanya berkata begini, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu titik. Nah, itu kan biasanya sebagai teman begitu ya, kayak ngobrol biasa aja gitu sebagai teman. Kemudian hasilnya apa, Bapak Ibu? Hasilnya ketergantungan. Karena si anak merasa dekat dengan kita, merasa menganggap gurunya itu teman, ya, hasilnya ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Nah, murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, merasa dekat itu. Nah, kemudian muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika si murid kecewa dengan gurunya, dia pasti akan berkata seperti itu. Jadi dia merasa ketergantungan terhadap gurunya. Ya, ini juga tidak bagus Bapak Ibu ya. Kemudian dampaknya pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung karena dia merasa gurunya itu sebagai teman dia bisa berlindung seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau biasanya menghitung dan mengukur. Jadi dia memantau dulu, ya. Kemudian dia selalu berkata, selalu berkata, apa peraturannya? Dia kembalikan kepada peraturan, ya. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi saja. Jadi ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol pemantau, itu si anak akan berbuat baik atau sesuai dengan keinginan kita hanya apabila diawasi oleh kita, Bapak Ibu. Hanya apabila dipantau. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya apa? Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum
dunia berkualitas. Ya, kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu yang biasanya dikatakan oleh murid. Ya. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia mengharapkan imbalan. Kemudian untuk manajer. Nah, ini dia identitas berhasil atau sukses yang paling ideal dan yang paling bagus. Kita semua nanti digiring untuk menerapkan posisi kontrol manajer ini di dalam diri kita dan kelas kita. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Diajukan dulu pertanyaan-pertanyaan. Mangga. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang kamu bisa untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana solusinya? Itu kan sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi siswa itu sendiri. Jadi dia tahu letak kesalahannya di mana, dia harus melakukan apa, dan solusinya bagaimana. Nah, itu nanti yang akan dipikirkan oleh siswa itu. Kemudian untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid biasanya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya, Bu? Ya, seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid apa? Yaitu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memecahkan solusinya? Bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri? Itu adalah 5 posisi kontrol, ya, yang yang harus kita ketahui sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita nonton dulu biar tidak jenuh mendengarkan suara saya ya Bapak Ibu. Ngantuk. Mudah-mudahan lihat video ini tidak ngantuk ya Bu ya. Yuk kita nonton dulu sebentar. Guru seperti apa kita selama ini? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya akan ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya maksudnya. Tas dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpul tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpul tugas.
Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu, terlihat perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kasusnya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima tadi sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk dalam penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja kamu mengecewakan ibu atau bapak. Itu termasuk ke dalam membuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu Bapak Ibu. Dia tahu atau tidak kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, ada kuis lagi ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada lagi jawaban lain? Coba kita cek ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah benar. Tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat di sini. Selanjutnya ada juga di sini posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk kepada mana? Pemantau. Ada juga yang jawab penghukum. Kita cek jawabannya ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah penghukum. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa ini? Manajer. Pintar-pintar nih Bapak Ibu guru ya, hebat. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Kuku juga. Udah lepas ya. Selanjutnya Bapak Ibu, satu lagi nih. Kamu tidak, udah ketahuan ya. Kamu tidak pernah mendapati lain. Jika mengerjakan tugas. Itu adalah posisi pemantau. Baik, di sini yang terakhir topiknya yaitu segitiga restitusi. Tapi kayaknya udah lemes-lemes, kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu ya. Kita tepuk semangat dulu supaya tidak lemas ya. Baik, sudah pada bisa ya Bapak Ibu ya. Pasti di kelasnya suka mengerjakan kebagaan. Yuk, tepuk semangat. Semangat sekali Mbak Ruli. Luar biasa Mbak Ruli. Bisa dicontoh ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah saya sebutkan di awal langkah-langkah segitiga restitusi ada 2. Ya emang ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Nah, kita bahas dulu. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ya, menstabilkan identitas berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi apa kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan kepada anak atau diberikan kepada anak? Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah pernyataan yang dilontarkan ketika kita sedang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu yang ditanyakan. Ya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Nah, itu dalam validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, yang akan ditanyakan adalah apa keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelasnya yang dilanggar itu apa? Kita tanyakan lagi kepada anak. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa saja sih keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Seperti itu ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, agar lebih jelasnya di sini ada video contoh praktek segitiga restitusi yang telah saya praktikan. Kebetulan Bapak Ibu di kelas 5 ada salah satu siswa yang hampir setiap hari itu datang terlambat Bapak Ibu ya. Alivia namanya. Kemarin saya ajak untuk penerapan segitiga restitusi itu karena memang betul gitu anak tersebut melakukan itu seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ini videonya. Mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih paham setelah menonton video ini. Akhir-akhir ini Ibu sering melihat Alivia. Ini posisi kontrol manager Bapak Ibu.
sudah dilihat itu adalah contoh-contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi si anak itu dapat mengetahui kesalahannya sendiri, kemudian si anak juga dapat apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, mencari solusi sendiri. Jadi identitas buruk, identitas gagal menuju identitas sukses, seperti itu. Jadi si anak tidak merasa direndahkan. Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, dipersilahkan kepada Ibu Rini. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertanyaannya adalah tantangan apa yang Ibu alami ketika menerapkan budaya positif di kelas? Terima kasih. Tantangannya, ya Bu ya, tantangan yang saya hadapi ketika mencoba mempraktekkan budaya positif di kelas. Tantangan itu pasti ada, ya Bu ya. Jadi penerapan hal baru, kita mencoba menerapkan hal baru, budaya positif itu tidak mudah. Jadi anak-anak itu tidak bisa mencernanya atau tidak bisa mempraktikannya secara instan. Ya, jadi membutuhkan waktu. Jadi itu kita sebagai guru harus bersabar, ya. Dalam sedikit-sedikit kita terapkan, gitu ya. Sedikit-sedikit kita lakukan agar menjadi kebiasaan. Ya, tantangan itu pasti selalu ada. Itu aja, kita menghadapi atau solusinya dengan cara bersabar dan konsisten, gitu. Bersabar dan konsisten dalam pelaksanaan budaya positif tersebut. Baik, apakah cukup Bu Rini atau ada dari teman yang lain yang mau menambahkan atau dari Bapak Kepala Sekolah? Cukup. Baik, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ya, baik, Pak Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas sesi tanya jawabnya. Mau nanya satu Bu. Ya, silakan. Perubahan atau dampak apa yang dirasakan ketika kita menerapkan budaya positif? Dampaknya. Ya, dampaknya. Ya, baik. Terima kasih Pak Restu atas pertanyaannya. Jadi dampaknya Bapak Ibu atau perubahan-perubahan yang kita rasakan itu biasanya yang pertama itu kelas kita menjadi nyaman. Nyaman karena apa? Karena si anak sebelumnya telah membuat keyakinan kelas bersama kita karena dia tahu keyakinan kelas apa yang ada di kelas kita. Sehingga mereka punya rem tersendiri seperti itu. Meskipun tidak akan semua anak bisa melakukan seperti itu, tapi bertahap. Ya, kemudian selanjutnya suasana kelas bisa menjadi lebih lebih kondusif, ya, lebih kondusif dan pembelajaran lebih terasa bermakna seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting, si anak itu siswa kita memiliki rasa tanggung jawab karena keyakinan kelas yang telah kita buat itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi si anak lebih bertanggung jawab dan lebih bisa menghargai temannya. Misal ketika si temannya sedang berbicara, dia menghargai mendengarkannya seperti itu. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu bagaimana, cukup ya Pak? Dipersilakan. Ini budaya positif tadi didesainnya harus dari motivasi internal kan, yang paling utama, yang paling bagus. Nah, sementara kita ini bagaimana kalau dari kelas 1, kelas 2 kayaknya untuk menumbuhkan dari internal sendiri agak susah karena kelas 1 ini masih perlu bantuan, perlu contoh segala macam. Nah, ini bagaimana untuk penanganan budaya positif, menerapkan budaya positif untuk di kelas rendah? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab Bapak. Jadi pertanyaan dari Bapak itu menerapkan budaya positif di kelas rendah itu bagaimana? Seperti itu. Karena anak-anak di kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3 mungkin belum berpikirnya masih abstrak ya Pak ya. Jadi belum bisa berpikir konkret seperti kakak kelasnya seperti itu. Jadi mungkin kita Pak, karena si anak itu masih abstrak,
bisa dengan cara membuat poster-poster, ya, poster-poster tentang budaya positif, bisa ditempel di kelas. Jadi si anak itu merekam, oh, seperti ini itu budaya positif gitu, Pak. Jadi bisa dengan cara melihat seperti itu. Untuk keyakinan kelasnya mungkin bisa dipandu oleh Bapak Ibu gurunya dalam membuat keyakinan kelas. Biasanya anak-anak kan jangan nyontek gitu ya Pak ya, anak kelas 1 nanti dibimbing sama ibu guru kelasnya, Bapak Ibu guru kelas, guru wali kelasnya, dipandu untuk membuat keyakinan kelas. Dan untuk menerapkannya, si anak itu lebih cepat dengan visualisasi. Kita bisa membuat poster-poster yang ditempelkan di dinding. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru kelas rendah ada tambahan untuk memperkuat atau memperjelas, maka dipersilahkan, boleh Pak terbuka. Mungkin dari Pak Resto ada tambahan, maka. Lagi mencari jawabannya. Ya. Mungkin dari guru kelasnya, guru kelas 1, 2, dan 3 ada. Mungkin seperti itu Pak jawaban dari saya, mohon maaf bila kurang berkenan. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari dari Bu Haji Susi. Mangga, dipersilakan Bu. Pak Ruli punten mic-nya. Oh, nggak usah pakai mic. Pertanyaannya adalah, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif? Kesulitan dalam membangun budaya positif di kelas. Jawaban saya pasti ada. Ada ya Bu ya. Ada, karena ya pembiasaan dalam mengubah pola instruksi dari peraturan itu kan instruksi ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan itu beda, itu disepakati. Jadi pembiasaan kita mengubah pola instruksi kepada pola kesepakatan itu pasti membutuhkan waktu yang tidak bisa instan. Ya, kita perlu waktu. Ya, dan kita juga sebagai guru harus selalu mengingatkan kepada murid kita untuk membangun budaya positif serta membangun kerjasama yang solid antara guru dan siswa. Jadi gitu Bu, pasti ada kesulitan. Ya, ya sama-sama. Mudah-mudahan berkenan. Apakah ada yang mau menambahkan? Silahkan. Ya, mungkin masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya Bapak Ibu? Oh, mau bertanya Pak Asep? Satu lagi gitu ya. Maka mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Asep. Enggak, satu aja Bu. Ini kan budaya positif untuk satuan pendidikan ya, sekolah. Jadi harus satu visi misi dengan sekolah juga. Apakah budaya positif itu antara kelas bawah dengan kelas atas tidak dibedakan? Apa harus sama poin-poinnya? Ya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Asep adalah poin-poin untuk budaya positif di kelas bawah dan kelas atas, apakah harus sama atau berbeda? Bapak Ibu, seyogianya budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah itu sama Pak. Dari kelas bawah dan kelas atas tidak ada perbedaan. Itu menurut saya Pak. Itu tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena poin-poin atau topik-topik yang ada di budaya positif itu mencakup keseluruhan Pak di satuan pendidikan ini. Ya, jadi tidak berbeda. Kelas atas misalkan keyakinan kelasnya seperti ini, kelas bawah seperti itu, gitu. Tidak Pak. Jadi menurut saya pribadi jawaban saya itu sama seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau menyangkal, boleh. Terima kasih Bu ya. Ya baik. Nah, mudah-mudahan berkenan Pak Asep dengan jawaban saya kan? Terima kasih, sangat berkenan. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak apa-apa, memberikan tanggapan. Sudah cukup? Pak Jurmi aman? Aman, alhamdulillah. Sudah cukup?
Baik, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah berkenan bersedia untuk hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif dari modul 1.4. Mudah-mudahan ilmu yang barusan yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya atau menerapkannya di kelas ataupun di rumah ataupun di masyarakat. Ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya karena pemateri sekaligus MC, jadi lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya adalah penutup. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, maka ini udah tinggal. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ria yang sudah menyajikan materinya cukup bagus. Alhamdulillah respon teman-teman juga ini sangat positif. Jadi ini saya bisa melihat bahwa ternyata di SD Cibudeuk 1 ini punya potensi untuk saling menerima dan saling memberi. Ya, alhamdulillah dengan penyajian Ibu Ria tadi, Bu Ria bisa mantap, bisa menyampaikan materi selama 2 jam. Ibu dan Bapak juga duduk bersama 2 jam. Saya emang harus tetap. Ini budaya ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Nanti siapapun yang menjadi pemateri, temuan apa, diseminasi, mangga. Ini adalah budaya yang sangat positif sekali di kelas ini, ya. Dan saya juga ini ada 2 penilaian saya terhadap Bu Ria selaku penyampaian pemateri. Yang kedua kepada Bapak dan Ibu, ya, peserta ini cukup positif semua. Kesempatan dan cara seperti ini saling membelajar. Istilah bahasa Sunda dulu sila asa, sila asa, sila asuh bisa berlangsung, ya. Yang Bu Ria belum muda mungkin dengan ilmu yang sekarang berkembang. Kalau Ibu Ida, Bu Haji Susi dengan pengalamannya, ya. Kalau ilmu bisa dipelajari, bisa dipelajari. Tapi kalau pengalaman harus dilakukan, dialami. Terima kasih. Ya, jadi antara yang senior dengan yang junior sudah bisa berkolaborasi. Buktinya apa? Seperti Bu Susi tadi ini ikut menjawab, ikut apa itu menunjukkan bahwa kita terjadilah kolaborasi. Itu saja dari saya. Sukses untuk Bu Ria selaku guru penggerak dan sukses bersama untuk nama baik SDN Cibudeuk 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas apresiasi dan dukungan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikannya. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Cibudeuk 1, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru karena sudah menyediakan waktunya yang mungkin sudah tersita, harusnya sudah beristirahat di rumah, tapi berkenan untuk hadir di acara di diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan saya juga memohon maaf apabila banyak kekurangan dari kegiatan ini Bapak Ibu dalam segi hal penyampaian atau dan lain halnya. Baik, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.